masih ada terus itu. Jadi ulangi. Nih, sekarang gini ya. Bagaimana mindfulness kita dalam hidup balance tadi antara emosional dan rasional kita. Jadi ada 3 W. Di bidang apa sih W? Satu, pada waktu kita mengamati harus mindfulness. Yang kedua, pada waktu kita menggambarkan harus mindfulness. Yang ketiga, pada waktu kita terlibat harus mindfulness. Amati, menggambarkan, dan terlibat. Nah, caranya bagaimana mindfulness? Ada 3 H. H-nya ada 3. Yang nomor 1, no judgment. No judgment itu apa? Kita tidak boleh kata-kata yang pakai perasaan. Tidak boleh jump to opinion, tidak boleh menghakimi. Ini penting sekali nanti di dalam menggambarkan. Wah, ini sangat menyelamatkan saya di dalam keluarga, di dalam ngomong dengan anak, ngomong dengan partner. Ini no judgment. Misalnya, anak saya bilang, contohnya apa nak? No judgment itu tadi, tidak menghakimi. Apa aku dikasih soal, ada gambar, ada foto orang lagi makan kecoa. Suruh menggambarkan. Kalau suruh menggambarkan, kalau menggambarkan pakai perasaan, ih, jijik, itu namanya menghakimi. Kalau menghakimi nggak pakai kata-kata perasaan. Ada satu orang sedang memegang kecoa, kakinya kecoanya ada 8, misalnya gitu, sayapnya sedang buka, kemudian dia lagi buka mulut, kecoanya mau masuk ke mulut. Nah, itu menggambarkan. Tapi kalau itu bisa satu yang namanya, iya, itu namanya bukan mindfulness. Jadi no judgment. Kemudian yang kedua, setelah no judgment, yang kedua, Anda adalah one moment, one time. 100% there. Yang no judgment, yang kedua adalah hadir sepenuhnya. Bahasa Indonesia hadir sepenuhnya. Maksudnya hadir sepenuhnya, misalnya saya lagi training begini, saya Wi Anan. Sudah tidak hadir sepenuhnya. Anda begini sebetulnya loh ya, saya ambil makan, itu sebenarnya tidak hadir sepenuhnya. Kalau makan, Anda makan sampai tidak. Itu Anda hadir sepenuhnya. Minum, kalau minum itu Anda bisa ngerasain minum ya. Hadir sepenuhnya ketika Anda minum, luar biasa dahsyat. Jadi momen, jadi satu waktu itu ya satu momen aja yang Anda gunakan, atau istilah 100% then, atau hadir sepenuhnya. Oke lah, hadir sepenuhnya. Jadi no judgment, tidak menghakimi, hadir sepenuhnya. Yang ketiga, efektif. Itu how-nya efektif. Jadi ketika Anda mau belajar sesuatu hal, ya kita harus efektif. Dan kita harus tidak menghakimi. Kalau menghakimi itu pelit ini orangnya. Mungkin saat itu Anda nggak ngerti bahwa dia dalam kondisi susah. Oh, ini orang nyombong, ini boros nih, pamer-pamer, tasnya mahal-mahal. Padahal tasnya mahal itu dia sudah ngirit-ngirit. Atau tasnya mahal itu karena dikasih hadiah, kalau dia nggak make, nanti rasanya sungkan sama yang ngasih hadiah misalnya. Tapi sekali lagi, amati, gambarkan, dan terlibat. Itu pada waktu Anda mengamati itu, Anda harus no judgment. Harus 100% ngamatin. Kalau pikir Anda kemana-mana, Anda nggak bisa. Terus kemudian harus bagaimana how-nya pada waktu ngamatin. How-nya harus efektif. Jadi efektif itu tadi. Jadi ini diberi contoh, misalnya anak saya, dia bilang, nak contohnya gimana? Dia beri contoh, gini Pak, jadi aku kan nginep di tempatnya teman. Pada waktu itu apartemennya kan sudah habis, terus kemudian apartemen baru belum jadi, ya saya nginep di tempatnya apartemen teman. Walaupun aku tetap bayar Pak, gitu ya, joinan separuhan, tapi itu apartemennya teman. Terus kena COVID tadi, bukan kena COVID anak saya, tapi orang-orang yang di luar pada lagi musim COVID, kena PSBB, nggak boleh keluar, ya mulai masak-masak di rumah. Nah temanku ini senang masak, tapi satu hari, kan kalau dia masak, saya yang nyuci. Tapi dia masaknya yang minyak-minyak. Dari pengalaman saya, kalau minyak gitu, waduh nyucinya susah, dan kerak kalau sudah nempel-nempel susah Pak. Ketika saya bilang, wah minyak, wah aku susah. Terus kemudian aku mulai menghakimi dia. Masa oh yang minyak-minyak, masa oh yang susah-susah, nyucinya jadi susah. Padahal dia masakin nggak pernah dihitung. Sudah di apartemennya dia, orang ini masakin, nggak dihitung. Kalau kita mau mengamati dan menggambarkan serta terlibat secara efektif, no judgment, jadi tidak menghakimi. Yang kedua adalah 100% there, hadir. Kemudian yang ketiga, efektif. Nah, terus saya tanya sama anak saya, terus kamu gimana nak? Ya, saya karena dapat pelajaran ini Pak, langsung aku tahu, aku ini tidak menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya kan dia rumah ini tempat-tempatnya dia.
yang masakin dia gitu ya. Betul dia masakin dan sudah terlanjur masak. Dan masaknya memang yang berminyak-minyak, terus kemudian jadi kalau lama nyucinya, memang secara kenyataan nyucinya akan lebih susah daripada yang tidak berminyak. Tapi sekarang sudah masak, kenyataannya. Kenyataannya sudah masak. Terus kemudian dia bilang, oke, sudah mengamati, sudah menggambarkan, terus terlibat sepenuhnya. Oke, kalau begitu saya terlibat sepenuhnya. Memang jatah saya nyuci. Saya sudah dimasakkan, ya saya terima kasih. Terus kemudian kalau nyuci, supaya efektif bagaimana? No judgment. Dan saya nyuci harus 100%. Kadang nyuci sambil nonton iPad, nonton apa, sambil main game ya tidak 100%. Makanya nyucinya kadang malah kena piring, kena begini, piring pecah, macam-macam. Oh, jadi no judgment, sudah menggambarkan tanpa judgment, mengamati tanpa judgment, terus kemudian terlibat sepenuhnya, waktu tugasnya nyuci ya nyuci sepenuh hati, terus kemudian bagaimana efektif? Efektif nyuci kan tujuannya bersih dong. Oh, begitu selesai langsung dicuci aja. Karena kalau dibiarin sampai kering, wah minyaknya lengket-lengket, wah bersihnya susah. Jadi, oh seperti itu. Nah, tapi dalam kehidupan, inilah teman-teman, kita seringkali menghakimi orang. Satu, dia oh ini pelit seumurnya. Oh satu ini. Jadi orang baru melihat satu hal, belum melihat semua hal. Langsung menghakimi satu orang. Satu hari ada murid saya minta testimoni buku. Bukunya itu ceritanya indah banget. Karena dia bilang bahwa manusia itu ada yang human centris, ada yang theocentris. Alirannya Tuhan, gitu ya. Jadi dia memberikan satu hari dia ngeributin Jack Canfield. Jadi di satu babnya dia semuanya bagus, ada satu bab ngeributin banyak orang. Jadi Jack Canfield. Di bukunya yang lain bagus. Hidup itu jangan menghakimi. Jadi seperti dalam hidup itu kita hanya tahu sebagian loh. Seperti kita kalau megang orang buta megang gajah, baru megang kakinya, ini gajahnya seperti apa? Pohon kelapa, loh kakinya. Begitu pegang ekornya, kayak apa nih? Oh, kayak cambuk. Begitu megang, ada orang yang megang belalainya, gajah ini kayak apa? Kayak ular, loh. Begitu megang perutnya, oh ini kayak tembok tapi melendung, ini besar banget ini gajah itu. Karena orang buta menggambarkan. Nah dia bilang, dalam hidup kita jangan menghakimi orang, karena kita persis kita hanya tahu satu sudut pandang saja. Yang namanya menghakimi. Terus tapi dalam buku itu dia menghakimi. Jack Canfield, buku yang top sekali. Teman-teman kalau belum baca harus baca. Itu bukunya namanya Success Principle, The Success Principle. Sampai saya ditanya, Pak Tung kalau endorse buku, tentu saja selain bukunya Pak Tung gitu ya, Life Revolution, Financial Revolution, Marketing Revolution, buku apa? Saya bilang kalau kitab suci nomor 1 kitab suci Anda masing-masing harus dibaca. Tapi berikutnya adalah The Success Principle. Karangan siapa? Jack Canfield. Saya merasa Jack Canfield itu orangnya sangat rendah hati sekali. Tapi kemudian teman murid saya yang minta endorse bukunya di satu bab tersebut tulisannya begini. Nulisnya bagaimana? Nulisnya begini. Nah ini contohnya hati-hati ya, banyak orang yang ngajarin tapi sebetulnya dia alirannya human centris, kekuatan diri sendiri. Kemudian ya, contohnya ini Jack Canfield. Coba lihat bukunya ini dalam satu bab, satu paragraf aja dia ngomong saya sudah 9 kali. Sudah berapa kali? 9 kali. Ini ciri-ciri orang yang human centris. Saya. Pada waktu saya disuruh ngasih testimoni, ya sebelum testimoni saya bilang diskusi ya. No. Dan kalau saya masih dihormatin sebagai guru, saya ngasih masukan. Saya bilang gitu, nih kalau kamu menghakimi Jack Canfield bahwa dia human centris, berarti Anda merasa bahwa diri Anda yang theocentris, no? Betul. Oke, saya ambil bab Anda ini. Anda satu bab ini ngomong 12 kali saya loh. Satu paragraf. Nih ya, tak copy paragrafnya dia, tak foto, tak kirim. Saya. Berarti Anda human centris dong. Dia kaget. Iya Pak Tung ya. Ya makanya kan seringkali saya pun seringkali ngomong. Saya sering masih manusia, saya juga manusia biasa gitu ya. Saya sering menghakimi orang lain, tapi dalam success principles, nah, pakai S principles karena 64 prinsip sukses itu buku keren banget loh. Nah nih, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi supaya ukuran kamu. Ini juga saya kutip. Kamu akan diukur ukuran kamu. Ketika kita menghakimi bahwa agamanya orang lain buruk, orang lain menghakimi kita bahwa agama kita buruk. Betul nggak? Halo, apalagi kita menunjukkan kedengkian terhadap agama lain. Oh, agama situ ngajarin dengki toh, ngajarin bunuh-bunuh. Oh, aku enggak gitu mau beragama. Padahal agamanya kalau dipelajari penuh kasih sayang, cuma dia salah baca ayat aja gitu ya. Atau salah dengar dari agitator. Nah, ini tadi. Jadi mindfulness ini not judgment. Makanya seringkali kalau Anda misalnya ya sedih ketika banyak orang menghakimi.
Saya sendiri kadang menghakimi, bukan kadang, masih sering, masih manusia. Tapi ini dengan ilmu ini mengingatkan kita supaya kita mindfulness. Nah, pentingnya apa untuk mindfulness ini untuk kita jadi kaya? Ketika kita mendapat peluang, banyak orang langsung menghakimi. Ah, susah itu. Mana ada bisa kaya? Boleh nggak? Makanya saya walaupun tidak pernah senang forex, apalagi robot forex, setiap orang nawarin saya forex, saya suruh datang, saya dengerin lagi, setahu saya ini menurut kamu bagaimana? Menurut saya forex itu win and lose, somebody win, somebody lose. Lu patung jual beli emas atau yang satu beli satu enggak. Ada orang ceritanya pada waktu saya jual emas itu ada value-nya. Kalau forex enggak. Terus kemudian, loh, forex ini bisa menguntungkan. Nah, kalau robot ini, tapi saya terbuka. Setiap ada presentasi, ayo saya terbuka. Saya salah, tolong diralat. Open gitu ya, open. Jadi dalam kesempatan ini no judgment. Makanya kalau no judgment itu kan seringkali orang judgment. Pada waktu misalnya ada teman bilang, ini loh menurut gini nih, menurut surat An-Nisa 10 begini nih. Saya kan ada terjemahan Al-Quran juga gitu ya. Ketika terjemahan Al-Quran saya buka loh. An-Nisa 10 bunyinya bukan itu loh. Bunyinya bukan itu loh. Kalau saya salah tolong diralat, saya bilang gitu. Kalau salah tolong diralat. Tabayun yuk, tabayun. Saya bilang begitu. Nah, tapi gitu juga ada orang yang menghakimi. Pak Tong ngapain sih baca-baca? Kita belajar itu semua agama menurut saya ajarannya membuat tujuannya membuat manusia baik. Kalau kita sampai belajar agama, kalau saya salah tolong diralat, belajar agama kita jadi tidak baik terhadap manusia yang lain, sebetulnya plus minus kita yang salah loh. Karena coba lihat, mari itu saya menghakimi. Kita yang salah. Mari kita buka. Ayo mana ayatnya yang mana? Sama-sama buka, sama-sama belajar. Tapi itulah yang no judgment. Jadi memang jadi kita menghakimi dengan sudut pandang kita, kacamatanya sudah kuning, semua yang dilihat sudah kuning. Tapi kita mulai mau objektif menggambarkan, jadi tidak menghakimi, tapi lihat. Makanya sebetulnya tidak boleh. Kayak hakim ya, tidak boleh. Berdasarkan pasal sekian, tidak boleh. Harus dibacakan pasal sekian. Sebenarnya kitab suci juga sama. Tidak boleh untuk misalnya, lu ayatnya bunyi gini, tidak, harus dibaca bareng-bareng. Dibaca bareng pun tergantung konteks waktunya. Konteks waktunya berbeda, bunyinya berbeda. Lagi konteks perang, beda sekali. Ini konteksnya perang. Perang ya harus begini, namanya konteks perang. Tapi konteks damai dibacain yang konteksnya perang. Waduh lah ya. Terus ya repot gitu ya. Makanya jadi APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. Keren nih Om Dhani Bang, APBN. Nah, jangan susun katanya. Keren. Prasangka buruk, menghargai. Nah, ini ayat suci bukan digunakan untuk debat. Indah luar biasa. Tapi sometimes orang menggunakan ayat suci untuk debat, bukannya untuk debat. Dicari yang mendukung pendapatnya dia, repot gitu ya. Jadi hasilnya ya, aduh, hidup ini saya share ya. Kalau kita berhasil diadu domba, siapa yang untung? Cari dulu dong siapa yang untung. Iran sama Irak, lihat dulu dong senjatanya dari mana. Betul, yang ngasih senjata siapa lu? Siapa yang untung? Siapa yang dapat tambang minyaknya? Siapa yang memecah belah? Gitu ya. Jadi hati-hati kita jangan mau dipecah belah, disponsorin, dikomporin, nah, tanpa disadarin, nanti kita terpecah-pecah, negara ini pecah, sumber daya ekonominya dikuasai oleh orang yang tanda kutip yang memang kepengen berkuasa, nah baru rasa itu. Jadi kalau saya ngomong ini supaya Indonesia damai, supaya kita tidak mudah diadu domba dengan ajaran apapun gitu ya. Mau dengan maksud istilahnya ajaran agama, ajaran bagaimana, please deh, janganlah. Kalau diajar domba, nanti negaranya hancur, ya susah untuk jadi kaya, susah bahasa perasaan menghakimi. Karena masih ada loh peluang kalau perang. Tahu peluangnya? Jual senjata, woi, jual keamanan, tentu Anda bisa kaya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ayo Pak Diki, ini sudah 1.400, yang 200 kemana ini? Oke deh, Pak Diki, mari kita lanjutkan ya. Kita hari ini fokus tadi bagaimana passive income, tapi dari dapat passive income, dapat duit. Mari kita mulai. Harus jelas ya, orang kaya dengan orang miskin bedanya apa? Orang miskin cari duit supaya dia bisa gaya duluan, supaya dia tampak kaya. Tapi orang kaya enggak. Dia cari duit supaya dia bisa duitnya kerja untuk dia. Jadi orang kaya, strateginya adalah apa? Definisi orang kaya. Passive income lebih besar dari gaya hidup. Yang ngomong itu siapa sih? Mbah guru saya. Orang yang dianggap jenius, orang yang dahsyat luar biasa, namanya Buckminster Fuller. Loh, bukan Robert Kiyosaki toh? Bukan. Kalau Anda baca bukunya Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad and Poor Dad,
Itu Robert Sharif mengatakan, guru saya, Buckminster Fuller, Bucky itu orang dahsyat luar biasa. Orang yang kaya adalah apabila besok dia berhenti kerja. Saya ulangi, apabila besok dia berhenti kerja. Tanpa harus menjual asetnya. Dia tetap bisa bertahan hidup dengan gaya hidupnya yang sekarang sampai dia mati. Saya ulangi. Orang yang kaya apabila besok dia berhenti kerja. Sudah berhenti kerja. Tanpa harus menjual asetnya. Jadi tadinya BMW ganti sepeda mini, enggak. No, Rolls Royce ya besok ganti Rolls Royce lebih baru. Nah itu yang lebih seru kan gitu ya. Terus kemudian orang kaya itu adalah orang yang apabila besok dia berhenti kerja, tanpa harus menjual asetnya, dia tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya sekarang sampai dia mati, itu baru namanya kaya. Menurut majalah Forbes, kaya itu punya penghasilan minimal $1 juta gitu ya. Patung lebih ya lebih lah gitu ya. Perusahaannya masing-masing juga bayar pajak gitu ya. Saya juga bayar lebih. Kemudian pertanyaan berikutnya, tapi menurut Buckminster Fuller dan Robert Sharif bukan. Nih, lanjut strateginya begini. Bagaimana supaya kita kaya secepat mungkin gitu ya? Ya sebetulnya kalau passive income harus lebih gede dari gaya hidup, jurusnya cuma dua. Menunda kesenangan, menyederhanakan gaya hidup, meningkatkan passive income. Menyederhanakan kemarin sudah saya share, kemudian keuangan naikkan, menurunkan pengeluaran sudah mulai kemarin sudah. Bagaimana income kita naik? Masih ingat ada 3 tuh? Nah, kemarin yang nomor 3 yang sudah dibahas, bagaimana kita langsung dapat passive income, jadi maklar. Masih ingat weight loss? Masih ingat vitamin-vitamin yang dimasukkan ke multi level? Anda bisa langsung dapat passive income. Masih ingat tambang emas? Masih ingat tambang batu bara? Bisa langsung dapat passive income. Nah, sekarang yang belum ini bagaimana membuat massive income. Apa sih Pak? Massive income. Massive income itu income yang banyak, ceduel. Sekali kerja dapat duit banyak. Jadi reseller bisa, itu maklar. Tapi mari kita lanjutkan lebih dahulu ya. Ini Pak Diki, yuk langsung enter lagi ini. Bagaimana membuat massive income dari passive income. Jadi dapat duit banyak, duitnya bisa buka laundry, laundrynya buka 10, buka 20, nanti 20 digulung lagi terus, jadi tambah banyak. Ada Indomaret, ada kos-kosan, ada hotel, ada yang ya sarang walet, ada apapun. Caranya bagaimana massive income? Perhatikan. Untuk mendapatkan massive income, kita harus tahu definisi uang. Kalau Anda tidak tahu definisi uang, misalnya Anda tak kasih duit, tak kasih duit 5 juta, Anda nyarikan udu-udu. Bisa nggak? Apa? Udu-udu. U-D-U. Oh bisa Pak, saya cari Google. Nggak ada, harus tepat loh. Udu-udu yang adiknya dapi-dapidu. Betul, Pak Eri Japing. Udu-udu, betul. Ketulisan betul. Udu-udu. Apa itu? Adiknya dapi-dapidu. Udu-udu, ujung-ujungnya duit. Dapi-dapi Blackpink. Ayo lah, ini Blackpink terus. Ya, Blackpink. Gini loh, kalau kita nggak tahu definisinya udu-udu, Anda tak kasih 5 juta. Oh bisa Pak, kalau kasih 5 juta pasti bisa. Kalau nggak bisa, bayar saya 10 juta. Taruh dulu duit saya 10 juta tempat saya. Wah, ya takut kalau begitu Pak. Anda tahu nggak arti udu-udu? Enggak toh, saya juga enggak. Orang saya ngawur. Tinggal kalau kamu ngasih apa, saya bilang salah. Bilang apa salah. Bilang apa salah. Bilang apa salah. Yeay. Saya dapat 10 juta. Nih, sebentar nih, perhatikan baik-baik nih. Udu-udu atau dapi-dapidu hanya istilah saja. Kalau Anda nggak ngerti apa itu definisinya, bagaimana Anda bisa dapatkan? Nah sekarang, saya mau tanya kepada Anda, tolong aktif ya, akan saya ketik, saya lihat ketikan Anda. Udu-udu itu, bukan udu-udu. Uang itu apa sih? Uang adalah. Nah, ini. Silakan ditulis uang adalah. Nih. Uang adalah. Alat tukar, harta. Uang adalah udu-udu. Alah, uang apa? Ditulis uang adalah. Uang adalah sertifikat kertas, pinter. Uang adalah alat pembayaran sah. Ini mesti Ali Dul ini guru ekonomi nih. Guru fakultas ekonomi atau dosen fakultas ekonomi. Alat pembayaran ini mesti BI nih. Wah, ini. Ayo, udu. Alat tukar, boleh. Alat tukar. Saya pengen tahu di sini menukar barang jasa. Memuas. Hah? Memuaskan Anda?
Kalau untuk pemuas nggak usah kawin dulu ya. Kawin lebih puas. Kekayaan uang ide keren. Uang adalah nilai tambah keren. Ayo apalagi? Ayo. Iya, ini guru bahasa Inggris ya, Mas Agus Kurniawan. Uang adalah kemerdekaan. Wah, uang adalah alat bantu untuk mencapai tujuan. Ini mesti anggota DPR nih, Pak Johan Sulianto. Uang adalah alat moneter. Waduh, ini mesti memang guru ekonomi. Uang adalah duit, ya Pak Mansur ya wes duit adalah duit, lakukan. Uang adalah yang bisa membuat kamu hidup, makanya oksigen ini wah keren. Uang adalah uang, ini uang ngeyel ini Mas Teguh ini Mas Teguh Akbar ini wah uang adalah uang. Uang adalah materi, alat pembayaran sah, uang alat pembayaran sah, uang alat bayar, transaksi jual beli uang, ide uang alat pembayaran, alat bantu, uang alat transaksi, uang kesejahteraan keluarga. Wah, buat Mak Irin ini wah keren ya, boleh alat tukar yang membuatku bahagia. Wis Pak Abdul Gopar. Wah, membuatku bahagia, membuat bahagia itu kita senyum, hati bahagia, hati yang damai, kita bersyukur. Yang uang tidak bersyukur. Uang adalah alat tukar zaman sekarang. Saranaku untuk kaya. Uang itu adalah hitung-hitungan aja Pak, untuk mengukur kekayaan nih Mas Agung ada. Wah, udut, uang adalah alat tukar. Wah, uang alat tukar, alat zakar. Zakat toh, kok zakar? Lain loh, zakat sama zakat. Terus uang adalah bisa melakukan segalanya. Ini betul nih, mesti ini uang adalah bisa melakukan segalanya. Buset. Betul, ini anggota DPR. Partai ini, ketua partai ini. Bisa melakukan segalanya, bisa membuat partai, keren gitu ya. Wah, macam-macam. Wah, ini saya pelajarin ide, wah banyak macam-macam. Uang adalah lensa pembesar. Oke, memagnify kita ya. Kekayaan dalam memagnify kita. Wah, alat uang adalah kesenangan. Waduh, enggak usah kawin lebih enak loh, woi. ML. Uang adalah alat untuk beli-beli. Waduh, belinya dua lagi. Ibu Pipi beli-beli, pelumas transaksi. Ini anu ya, aparat pemerintah ya ini. Pelumas transaksi. KTP kalau mau cepat bayar 1 juta 1 hari jadi. Dirjen Kependudukan Pak Zudan Arif Fakrullah Hasim itu adalah adik kelas saya, termasuk murid saya yang saya ajarin untuk lomba karya tulis ilmiah. Beliau profesor, seringkali saya ngasih masukan, mestinya harus pengawasan melekat. Ternyata nggak bisa. Jadi kalau bea cukai ataupun paspor bisa jadi satu kantor pusat. Kalau yang namanya KTP ternyata daerah, jadi pusat nggak bisa turut campur terus. Saya bilang ini 1 kali dong, selalu belangkonya habis. Saya ngomong sama dirjennya lagi mau main ketoprak bareng saya lagi dandan dari ini saya buat KTP, kata ini sudah 9 bulan nggak jadi. Terus kemudian kita datang, ada orang yang deketin, Pak mau jadi besok Pak, ini 1 juta bisa langsung. Siapa itu, laporin gitu. Nggak pakai keplek Pak, ditanyain siapa, saya orang dalam pokoknya. Namanya siapa, pokoknya panggil saya Andi, apa namanya Andi subuh, saya nggak ngerti kan gitu ya. Terus kemudian bohong itu nggak ada itu, bilang apanya habis no, nggak ada yang habis no. Terus kemudian begitu ngomong lagi, betul kok habis, dikasih surat yang pengganti KTP. Saya foto dia, ini mana tuh nih. Terus orangnya suruh ngomong sama saya, Pak ini Pak Dirjen bilang belangkonya tuh ada semua. Kok bilang habis, Dirjen apaan katanya gitu. Sini suruh telepon saya. Oke, diteleponin sungguh, nggak berani ngangkat. Ya sudah apa-apa. Sudah ini Pak Dirjen, Pak sudah ini nggak berani ngangkat. Wajan itu yang ngurus Mbak Yuli Saprida tuh. Betul Mbak Yuli? Yang ngurus KTP saya? Halo Mbak Yuli. Ya, baru kemana Mbak Yuli? Baru maem. Nggak kelihatan wajahnya. Betul ya Mbak Yuli? Betul yang ngurus KTP itu ya? Ya. Ya itu jadi pelumas transaksi katanya. Pak Dirjennya sudah bilang ada belangkonya. Wah, makanya sekarang Pak Dirjennya mengeluarkan kartu ATM atau ngeprint kartu keluarga dengan mesin aja, tidak usah ada orang korupsi melulu KTP ya, pakai print aja, print langsung jadi. Keren ini. Wah, uang adalah pemancing rezeki, uang sumber segala kebahagiaan dan kekayaan. Yora lah, kebahagiaan itu sumbernya bersyukur. No, oke ini buahnya sekali. Uang meraih sesuatu, uang. Oke, alat ukur kekayaan, dahsyat. Oke, langsung kita lanjutkan nih. Ya, oke. Saya punya 2 definisi. Apapun yang Anda artikan, kalau Anda memberi arti yang salah, Anda akan lebih susah untuk mencari uang. Nah, 2 arti yang paling saya sukai adalah dari Robert Kiyosaki dan dari Anthony Robbins. Yaitu apa? Ini menurut Robert Kiyosaki, uang adalah ide.
Yang kedua adalah menurut Anton Robin, uang adalah alat tukar nilai tambah. Maksudnya apa? Uang adalah ide. Dari ide, ting, jadi uang. Contoh, Anda nulis buku. Itu kan dari ide toh. Ting, bukunya dijual 150.000. Apakah ini ongkosnya 150.000 bukunya? Halo? Enggak. Mungkin kos cetaknya berapa, tapi idenya. Misalnya, ada orang ngajarin ilmu nyetir. Apakah ilmunya nyetir ada harganya? Tidak ada. Jadi ide itu luar biasa. Kalau Anda punya ide yang membantu orang banyak hidupnya jadi lebih baik, wih, ide ada nilainya luar biasa dahsyat. Ide ada luar biasa dahsyat. Saya sama partner misalnya, dia tadinya toko buku mau satu, saya bilang buat yang banyak loh, ini idenya satu, bilang caranya, nah kita cari cara, itu sudah luar biasa. Laundry 9, partner saya sudah oke, lumayan 9, saya bilang buat 1.500, nah caranya gimana nih, franchise, kemudian kita buka sendiri sebanyak-banyak, kita sendiri harus 70%, 30% saja franchise, kemudian kita IPO, go public, caranya bagaimana? Ini urusan, keren, nah baru one idea can make you live like king and queen. Satu ide bisa membuat kita hidup seperti raja dan ratu selama sisa seumur hidup kita. Satu hari ada orang jembatan Brooklyn itu dirubuhin, dijual potongan-potongan bajanya di potongan kayu, Brooklyn kayu waktu itu, coba potongan kayu dijual barang rongsokan. Kemudian satu orang dari barang rongsokan itu cuma dibeli berapa puluh ribu dolar, jadi $7 juta. Karena dia punya ide. Punya idenya apa? Dari kayunya tadi dipotongin kecil-kecil, dibuatin sertifikat sama fotonya, gitu ya. Ini adalah memorilia, Jadi memorilia, jadi bahan kenang-kenangan untuk jembatan Brooklyn. Gambarnya ada, begini ada, terus ada kayunya. Dijual satunya berapa? $50. Jadi sampai $7 juta dia dapat untung dari kayu rongsokan. One idea can make you live like king and queen. Saya ulangi. Hanya satu ide. Jadi uang adalah ide. Anda dari ide, dari tidak punya jadi bisa. Teng. Anda tidak bisa, kemudian Anda mulai ngarang lagu. Wah, lagunya ngetop. Anda jadi kaya raya. Ed Sheeran. Ed Sheeran itu penjual apa sih? Penjual ludah. Bukan ludah, itu menghibur orang. Guru itu penjual ludah. Enggak, dia punya ilmu yang ada idenya dia. Kalau gurunya praktek tentu saja lebih jos. Tapi tidak praktek, kalau muridnya sukses semua, boleh, tidak apa-apa. Itu ya. Jadi kalau ada penggemarnya boleh, nggak usah dikutukin, nggak usah ngiri sama guru-guru yang dahsyat. Ngarang buku marketing, bukunya nggak laku, nggak apa-apa. Kalau bukunya bagus tetap dibeli gitu ya, untuk kita belajar dari siapapun. Tapi sekali lagi nih, uang adalah ide, uang adalah alat tukar nilai tambah. Nah, ide harus ada action, iya ide tok ya. Tahu nggak? Ide itu satu lusin harganya Rp10. Jadi Rp10 dapat 12 ide. Ide itu tidak ada manfaatnya sama sekali kalau Anda aplikasikan, tidak ada sharing kan. Jadi satu misalnya, orang ada ide. Ada satu pendeta di Amerika, true story. Kalau saya salah nanti tolong ralat ya nama universitasnya. Dia begini, dia merasa bahwa dunia pendidikan ini tidak benar. Dia kepengen membuat dunia pendidikan yang lebih baik, yang lebih orang punya moral, lebih begini. Kemudian dia pada waktu khotbah, dia berani cerita idenya. Saya mau mendirikan universitas, gitu ya. Karena sekolah itu harus begini. Tapi hari ini belum ada biaya. Begitu dia turun, ada satu orang kaya deketin. Saya dukung kamu, butuh berapa? Oh, butuh $1 juta untuk pertama. Oke, saya kasih. Langsung dikasih $1 juta. Dia berani sharing idenya. Makanya obat kemiskinan itu salah satunya silaturahmi. Itu kemarin tadi pagi saya baca Ipo Right gitu ya. Obat miskin itu apa sih? Nomor satu itu silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur dan memperbesar rezeki. Dan silaturahmi itu kemudian yang kedua, Anda berani sharing ide Anda. Yang ketiga, terus belajar. Nah, kalau Anda terus belajar itu obat miskin itu ya. Yang keempat, bergaul sekali ya. Silaturahmi kepada siapapun, tapi bergaul kalau bisa 80% kepada orang-orang yang Anda ingin menjadi. Nah, itu baru wholesale-nya keren gitu ya. Jadi, oke, kita lanjutkan lagi Pak Diki. Lanjut. Nih. Uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Lanjut Pak Diki. Nih, lanjut nih ya. Lanjut Pak Diki. Nih. Cara membuat kita harus fokus nilai tambah dan faktor kali. Ingat ya, nilai tambah itu apa? Mau lebih cepat. Kalau Anda tidak punya nilai tambah, mulai apa? Mengubah dan menambah. Ubah dan menambah. Bisa mengubah, nambah, ganti, ngurangi, silakan. Mengubah dan menambah. Supaya kita punya nilai tambah. Lebih apa? Mau lebih cepat, lebih bagus, lebih bermanfaat. Lebih apa? Anda harus punya lebih. Yang jelas lebih ini harus dites dan diukur, ternyata diterima oleh masyarakat.
Anda pengen kaya harus itu, punya nilai tambah, punya faktor kali. Nah, faktor kali itu apa? Supaya nilai tambah Anda bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya sudah cerita belum sih, yang ikut di Batu, Malang, pulang, jadi kaya raya itu Dok Baris itu sering saya dengar cerita keripik tempe. Nah, itu nilai tambahnya kan bukan harus nilai tambah Anda. Anda bisa kok jadi makelar. Keripik tempe di Malang, kemudian diambil, dia pesan 10 kilo, kalau luput ya paling pagi siang sore makan keripik tempe terus gitu ya. Kembung-kembung kayak gitu ya. Tapi ternyata dia diplastikin, kasih nama, tawarin faktor kalinya, Carrefour. Dikasih merek Choice One, ternyata yang pesen banyak banget. Dia mau pesen ke ibunya yang di Malang, ibunya bilang, mati aku gitu ya. Nah, ibunya selama ini jualan eceran, enggak punya faktor kali. Ya cukup kaya, ya lumayan, tapi ya enggak bisa kaya banget. Kalau kaya banget harus punya faktor kali. Ingat, perhatikan, orang-orang yang sangat kaya mendapatkan massive income karena fokus. Masih apa fokus? Energi mengalir. Fokus itu adalah mengarahkan pikiran kita, uang kita, tenaga kita, usaha kita, perhatian kita ke satu hal, itu namanya fokus kan gitu ya. Nah, sekali kerja untung besar, berarti ini nih. Seperti mengerjakan proyek besar, membangun jalan, membangun lapangan udara, rumah sakit, menjual senjata berat, pesawat terbang, kapal pesiar, jual perusahaan. Kemarin saya ditawarin private jet ini. Nah, ini teman-teman ini nawarin private jet. Nah, ini kalau nggak percaya, saya tawarin private jet, saya banyak penawaran. Oh, tapi kemarin ada yang ngirim TikTok gitu ya. Teman-teman, kalau Anda ikut seminar saya, bayarnya apa yang kemarin 1.527.000 rupiah, no. Terus masih bilang mahal. Pak Diki, kemarin ada yang TikTok bisa dimuat Pak Diki. Ada satu orang, saya siapa sih? Saya bilang, Pak Dokter, saya mau ikut seminar 20 juta. Saya dimaki-maki sama saudara saya, sama teman saya dihina-hina. Untuk apa tuh kamu ditipu itu? Mending kamu beli iPhone kayak beli apa? Tapi saya semangat. Saya buktikan. Kemudian dia menunjukkan propertinya. Saya bisa dapat properti. Kemudian saya ubah jadi begini. Saya kerja keras. Dan akhirnya, Pak Diki tolong, kalau siap tolong ditampilkan yang saya kirim di WhatsApp kemarin. Saya baru terima. Saya banyak terima kemarin yang baru saya ceritakan, baru seru-seru gitu ya. Dia bilang, nah sekarang rumah saya begini, saya jadi kos-kosan begini, dan menghasilkan cash flow luar biasa. Sekarang tadi yang menghina saya, kepingin belajar sama saya. Pak Diki tolong dicari dulu Pak Diki. Pak Diki tolong dicari videonya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kemarin weight loss, ini kemarin weight loss, masih ingat? Kemarin weight loss ya. Ini baru aja weight loss bilang apa ini? Om Tong, ini laporan ini, nomor rekeningnya Om Tong, mau saya kirimin duit, enak enggak? Ini Eric weight loss, partner saya di Eric weight loss yang cat mobil yang saya ceritakan. Terbaca ya, ini lihat nih. Nih, Om Tong selamat siang, mau bagi dividen ini, enaknya transfer ke rekening Om Tong yang mana? Thank you. Wah. Oh, ini baru kemarin kita baru mau seminar sudah dapat dikirimin duit lagi. Nah, tidur dapat duit. Nah. Ayo Pak Diki, tolong Pak Diki. Suaranya apakah jelas? Kalau jelas tolong bilang jelas. Nah, ini ada yang TikTok nih, perjuanganku, sama-sama belajar, sama-sama di rumah ini. Ini ada cerita hidupnya berubah setelah ikut seminar. Saya bingung seminar apa itu, ternyata seminar saya. Karena ada foto saya, nanti lihat ya. Oke, mainkan TikToknya Pak Diki. Bisa nggak Pak Diki mainkan TikToknya? Nih. Di laptop nggak bisa nih Pak. Oh, di laptop nggak bisa. Pak Diki mah begitu, laptop nggak bisa main ini. Oh, bentar. Saya bisa nggak ini TikTok? Ini saya mainin di sini ya, coba. Nah, ini foto saya nih. Nah, ini saya, ini seminar saya nih. Nah, ini Pak Doktrin for Firework Trainer gitu ya. Jalan di atas api. Dia cerita ini rumahnya. Mendadak saya punya rumah ini, ketemu rumah ini. Ini kok enggak ada suara nih, sorry. Bentar, saya ulangi bagaimana ada suaranya. Ini saya ulangi dulu ya. Waduh, lah kok ganti TikToknya. Nih. Ini waktu ikut seminar. Ini saya ini yang ngajar.
akhirnya bisa beli rumah. Ini desain sama dia. Akhirnya jadi menghasilkan cash flow luar biasa. Mendadak orang ngiri kepengen belajar sama dia. Dahsyat ya. Jos. Oke, ini. Jadi suaranya jelas kok, yang tidak jelas berarti bukan saya, tapi Anda. Nih, ini. Saya baru dapat kiriman itu, dapat kiriman macam-macam, mau dikirimin duit, wes nak. Apa perlu bakat Pak Tung untuk jiwa bisnis? Bakat itu ada, tapi kembali lagi kalau bakat tidak pernah dipupuk tidak jadi apa-apa. Kalau Anda tidak bakat pun tetap bisa sukses. Gitu ya. Bisnis itu adalah pelajaran strategi, keinginan mau belajar, mau maju, mau take action terus. Oke? Faktor kali dari keripik tempe itu apa? Carrefour. Dia taruh di Carrefour Surabaya laris. Kemudian saya ngajar seminar Financial Revolution lagi. Orangnya datang di saya nungguin gitu, Pak Tung saya mau tanya, waduh sekarang laris banget Pak Tung, saya dapat masalah. Lu masalahnya apa? Carrefour seluruh Indonesia mau pesen. Lu ya bagus toh. Saya pesen ke mboknya yang di Malang tadi, mboknya cuma bilang mati aku gitu ya. Mau dipesenin banyak malah mati aku. Itu faktor kalinya yang luar biasa itu ya. Ini Mas Rahmat Dok Baris seminar train for Paywork Trainer itu mengubah hidup saya. Yes, Pak Tung, jos, dahsyat. Itulah kapan Property Rich Revolution. Anda ikut yang ini, saya belum yang Zoom yang gini belum, tapi yang kemarin e-learning sudah ada. Harusnya 3.900.000, Anda malah 1.527.000, Anda dapat 4 seminar saya, Property Rich Revolution, kemudian juga satu yang namanya Property Rich Revolution, terus kemudian Marketing Revolution, terus kemudian Business Revolution, dan Life Revolution. Dan Anda bisa ulangi jadi bekal untuk Anda. Even dulu yang ikut live aja, nggak bisa ngulangi loh, karena ini ada rekaman, Anda bisa ngulangi terus, ini penting sekali. Hanya Rp1.527.000 ya, itu penting banget. Yuk, mari kita lanjutkan Pak Diki, lanjut ya. Nilai tambahnya, saya ulangi deh ini. Saya Pak Diki, wajah saya aja deh, wajah saya ben ganteng gitu. Gini, ada yang nanya, kalau jual beli nilai tambah tanah gini, perhatikan. Orang punya nilai tambah, belum tentu punya faktor kali. Contohnya apa? Tukang semen. Anda jagoan ngaji, dia ngaji itu bisa halus. Ngaji itu temboknya jadi halus. Kalau enggak, temboknya blok-blok. Anda ya 1 bulan ya 2 juta, 3 juta, paling pol 4 juta gitu ya. Anda dibayar per jam, dibayar per hari. Sehari 100.000 hebat, 150.000 Anda sudah kategori yang dahsyat. Anda enggak punya faktor kali. Perhatikan baik-baik. Tapi ketika Anda menjadi property agent, Anda punya faktor kali. Anda dapat komisi 2% dari harga propertinya. Makanya saya gini, work less and more. Anda harus, kalau mau work less and more, pilih jenis pekerjaannya yang punya faktor kali. Loh, sekarang begini, kalau Anda jadi agen properti, Anda mau jualan secondary atau jualan primary, jualan yang mahal atau jualan yang murah. Problemnya kalau Anda jualan secondary, Anda tidak bisa langsung jualan banyak. Secondary kan satu-satu tuh. Satu hari Anda jualan 2 Sakti Mandraguna, 1 bulan bisa 5, top banget, paling top dunia. Jadi kalau 1 hari 6, nah itu juara dunia, rekor dunianya 1 hari 6, tapi jualannya eceran. Nah, tapi secondary itu problemnya apa? Kalau Anda jualan murah, sudah kerjanya sama, faktor kalinya kurang kencang. Kamu dapat 2% dari RSS. Dari RSS cuma 136 juta. Nah, repot dong kalau Anda dapat 2%, kan Anda dapat dari 100 juta, Anda cuma dapat 2 juta. Kalau Anda berjualan secondary, kalau mau kerjanya cerdas, properti, pilih yang rumah di atas 10 miliar. 1 hari saya beli di Jalan Brawijaya. Wah, ini true story, Pak Diki tahu ini true story. Yuli juga tahu, waktu saya jual, saya juga bayar pajak gitu ya, bayar pajak gede. Nah, pada waktu saya beli di Jalan Brawijaya, ini yang super seru, yang dahsyat luar biasa adalah ini. Property agentnya tak suruh datang jam 1 pagi, datang dia. Yang punya juga, sini tak jadiin. Kenapa? Karena saya flip sebetulnya langsung untung 1 miliar itu. Jadi jam 4 saya lihat, kemudian sore jam 5 saya WA kepada agen-agen properti. Aku punya properti di sini, kalau harganya 18M, kira-kira ada yang mau beli nggak? Langsung saya pasarkan, padahal saya belum punya. Belum saya DP belum. Kalau saya punya daerah ini namun gini, 18M tolong tawarkan teman-teman kamu.
ditawarin sama Pak Alidung. Pak Alidung itu saya ngambil Rolls Royce dari beliaunya gitu ya, Eurocar ya. Pak Alidung. Kenapa Alidung? Karena hidungnya mancung banget. Tadi disebut Pak Ali yang hidungnya mancung. Ini true story loh. Kalau saya ngomong kan true story, ada orangnya. Kemudian tawarkan ke Pak Alidung sama murid saya, Pak Imam gitu ya. Malam dibawa jam 9 dibawa ke sana. Tapi nggak bisa dilihat tuh karena masih disewa duta besar. Waktu itu disewa wakil presiden direktur Danamon dari India orangnya. Terus kemudian lewat Pak Alidung langsung ngomong 15M tak bayar. Padahal dijual ke saya 14. Besok kasih sertifikat tak kasih. Wah, apik ini, langsung laku. Nggak pakai duit di flip, langsung untung 1M. Nah, itu jurus keren, makanya ikut Property Risk Revolution saya, wah keren banget. Pakai kartu kredit bisa, dicicil bisa, silahkan tanya, kalau bisa transfer, oke. Tapi sekali lagi begini, ini true story. Terus kemudian, yang terjadi, kan bisa dapat massive income, karena ngerjakan yang gede langsung. Nah kalau saya jualan properti RSS, jualan secondary, bisa nggak untung 1M? Properti aja 135.000. Bisa, kalau Anda bisa untung 1M, tapi jualannya 1 hektar. Jualannya 100 rumah. Kalau Anda jualan 100 rumah, Anda untungnya bisa 4M. Saya ada hitung-hitungannya, itu ada tekniknya. Jadi Anda jualan primary, banyak. Boleh, itu jualan primary bisa banyak. Kalau jualan primary dan saya jualan apartemen dan ada Medan siapa yang dari Medan? Nah itu baru Nan. Medan mana Medan? Oh dari Medan Center Point, Mas Eri Japing tahu? Saya dulu jualan Medan Center Point, dan Anda tahu Medan? Nah ini Medan tahu ya. Medan Center Point itu apartemennya sekarang juga sudah jadi. Itu saya Medan Center Point. Saya jualan apartemen itu laku 281 apartemen dalam waktu 5 jam. Jadi faktor kalinya luar biasa. Ini perhatikan baik-baik loh teman-teman. Tidak semua bisnis yang Anda tekuni bisa membuat Anda kaya. Kalau Anda bilang, Pak, saya guru cuma terkagum-kagum. Karena guru tidak punya faktor kali. Kalau Anda guru les, punya faktor kali. Kalau Anda guru les membuat sistem sedemikian sehingga lesnya di-franchise-kan, faktor kalinya lebih banyak banget. Nih, saya ulangi. Di Medan Center Point, itu saya dalam waktu 5 jam. Saya jualan 555.684 juta rupiah. Keren nggak? Nah, tinggal dikali toh komisinya. Saya ulangi. Anda jadi tukang semen, ini nggak punya faktor kali, keahlian Anda. Anda jadi property agent. Property agent ada yang kelasnya kecil-kecilan, maunya jualan 500 jutaan, berapa jutaan, ya silakan Anda punya pilihan. Property agent saya yang di Brawijaya yang 14 miliar, yang berapa belas miliar tadi, dia bilang, Pak Tung, kalau saya nggak 10 miliar, saya nggak mau jualan. Dia milih, fokusnya dia kepada yang bisa menghasilkan massive income. Bukan yang jadi harus jelas sekali ini, perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi faktor kali. Terus kemudian nih, mungkin saya tanya loh kepada Anda catat, siapa tahu ini membuat Anda tambah pinter, nanti bisa paham sungguh-sungguh. Contoh di bidang properti, tadi nanya properti ya. Faktor kali ini timbul. Ya, kurang 5 menit baru break, sabar gitu ya. Nih, satu adalah Anda bisa jadi tukang semen, nggak punya faktor kali, hanya dibayar per hari. Kemudian yang kedua, Anda jadi agen properti ada beberapa macam. Satu yang jualan secondary, yang satu yang jualan primary. Kalau secondary Anda nggak bisa banyak. Nggak bisa banyak, boleh nggak? Boleh jual 100 miliar, jual 200 miliar, jual berapa ratus miliar. Yang minimal 10 miliar Anda dapat sekali kerja, enak. Properti agent saya yang Brawijaya itu, anaknya sekolah di Singapura. Mobilnya Honda Odyssey, juga lumayan keren gitu ya. Karena dia fokus yang secondary yang mahal-mahal. Loh, kalau primary boleh nggak Pak murah? Boleh, saya juga jualan RSS. Jualan RSS itu ada teknik yang ngitung dan seru banget. Itu dalam waktu 1 hektar itu bisa untung 3-4M seketika begitu ya RSS. Tapi jualannya primary. Nah, kalau jualan primary dan jualan yang mahal, faktor kali Anda lebih gede lagi. Wah, itu baru sakti mandraguna. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, Anda bukan jadi agen properti aja. Anda jadi prinsipal, naik kelas. Saya punya teman namanya Lingga, loh ini true story saya sebut namanya. Dari luar pulau. Datang di sini SMA aja selesai nggak ya? Kelihatannya enggak itu. Atau SMA mungkin selesai, tapi saya nggak ngerti ingat sekolahnya plus minus. Di sini, ini true story saya sebut berarti ada namanya, ada orangnya gitu ya. Nanti saya sebutkan, jadi tinggal dicari bisa. Datang di sini hanya sebagai kasir. Kasir dipecat karena perusahaannya tutup. Kemudian jadi tukang jahit. Tukang jahit tutup. Jadi dia 3 kali, 4 kali tutup terus. Dipecat karena tutup. Akhirnya dia ngelamar di Ray White. Ini true story loh, ini karena ada sih nggak disebut loh. Ray White, begitu di Ray White, apa yang dia lakukan? Dia bagian administrasi. Yang ada begini.
Terus kemudian, lah kok sana dapat komisi dari absen, lah kok enak dapat komisi. Kemudian dia ngelamar jadi apa? Pak, kalau gitu aku tak jadi agen properti aja ya, tak bantu jualan. Ya, boleh. Oh, dia jualan. Begitu untuk, lah ini lebih enak nih. Sekali komisinya lebih gede dari gajinya ini. Lumayan nih, walaupun 2-3% lumayan banget ini. Terus kemudian, lebih lumayan lagi kalau jadi prinsipal. Langsung dia ngelamar. Jadi prinsipal rewek di BSD, Bumi Serpong Damai, BSD. Boom, dia dari prinsipal. Gimana? Sudah kenal sama Pak Boyke, jadi yang punya rewet. Terus ngomong gimana? Pak, saya boleh nggak ya? Nanti franchise fee-nya saya bayarnya belakangan ini, saya punya duit cuma sekian saya. Oh, boleh. Karena dia sudah mempunyai jasa, sudah bergaul dengan Pak Boyke. Pak Boyke tahu orang ini jujur dan benar-benar tertib administrasi dan mau bayar. Oh, boleh nanti bayar aja, tidak apa-apa, yang penting buka dulu. Boom, BSD sukses, beli Karawaci dia. Begitu di Karawaci, akhirnya Karawaci dia jual. Karawaci dijual, terus kemudian akhirnya dia menikah, dia punya anak, BSD juga dijual. Tapi jual dalam posisi sudah lumayan, sudah kayak, sayang sih kalau dijual itu ya. Rewet BSD tadinya milik Ibu Lingga, berangkat dari kasir saja yang dipecat, berangkat dari tukang jahit dipecat, kasir lagi dipecat lagi karena perusahaannya bangkrut, direwet jadi admin. Tapi bisa kaya karena hal ini, karena fokusnya kemana? Masih income, kasir tok ya angel. Prinsipal itu jadi owner rewet BSD gitu ya, jadi rewet Kelapa Gading, jadi owner seperti itu loh gitu. Jadi prinsipal itu ownernya. Nah kalau prinsipal itu faktor kalinya lebih banyak. Kok bisa? Tergantung berapa banyak agen. Agen kan separuhan dengan Anda. Jadi faktor kalinya lebih banyak. Saya ulangi ya, ini tukang semen, agen properti, atau prinsipal lebih sukses lagi. Tapi banyak orang prinsipal berhenti di prinsipal. Murid saya enggak. Prinsipal akhirnya jadi apa? Jadi developer lah, lebih seru lagi. Saya ulangi ya, setelah bergerak di bidang properti. Terus kemudian berikutnya yang keempat, Anda jadi kontraktor. Ada yang kontraktor di sini bilang saya, Anda kan sudah ajarin ilmunya. Ilmunya ada itu loh di Work Less and More saya, itu ada saya tulis yang urusan ini. Tapi kalau yang tentang properti tadi ada di developer jadi apa? Ada di Property Rates Revolution yang harusnya Anda bayar 3,9 juta, sekarang cukup 1.527.000, Anda bisa ulangi. Orang yang ikut live aja lupa, Anda bisa ulangi. Ini ada rekamannya, Anda bisa ulangi. Waduh, Anda mau banget Anda itu ya. Nah, jadi kontraktor, Anda untung berapa yang kontraktor? Mas Vincent Jonathan, Anda untung berapa kalau jadi kontraktor? Kontraktor untung berapa? 50%. Wah, itu model Spanyol lah. Dia bilang, Pak Vincent ngaku jujur 20% maksimum. Saya juga kontraktor. Saya ulangi ya, mohon maaf Pak Vincent, jangan gini. 11 dari 10 kontraktor nyolong. Bukan Pak Vincent, bukan saya. Karena ada yang nyolong 2 kali. Oke ya? Oke, karena ini sudah jamnya sembayang, kita akan break sembayang, nanti akan saya lanjutkan ini. Setelah saya lanjutkan ini, ya tolong Pak, tentang propertinya tadi diingetin Pak, itu bukannya tukang batu, kemudian kontraktor masih ada lagi, developer, master developer, ngitungnya bagaimana, kemudian ada fokusnya kemana, caranya bagaimana. Nah itu orang kaya ini fokus kepada hal-hal yang menghasilkan, yang work less and more. Kerjanya sama, hasilnya beda, bumi dan langit. Kalau yang ditekunin sudah memang tidak memungkinkan untuk kita kaya, bisa nggak kaya? Bisa. Yaitu gimana? Nabung pelan-pelan, setelah 30 tahun baru kaya. Ya. Tapi kalau masih income. Oke, teman-teman, tolong berdiri dulu semua. Kita akan kembali ke, ini sekarang saya jam berapa? Mohon maaf, jam 3.17. Kita kembali jam 3.